Dulu, nama Kali Gabus identik dengan bau menyengat, tumpukan sampah, dan aliran air yang nyaris tak mengalir. Sungai yang melintasi kawasan padat penduduk ini kerap menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga dan bahkan bangkai hewan. Warga sekitar mengaku enggan mendekat, apalagi bermain atau bersantai di sekitar bantaran kali. Anak-anak dilarang bermain di sana karena dianggap berbahaya dan jorok. Sungai itu seolah menjadi simbol dari ketidakpedulian dan kerusakan lingkungan yang dibiarkan menahun. Namun semua itu berubah ketika Deddy Mulyadi turun tangan. Tokoh yang dikenal peduli terhadap budaya dan lingkungan ini memutuskan untuk merestorasi Kali Gabus secara total. Proyek dimulai dengan pengerukan endapan lumpur dan pembersihan sampah plastik yang menggunung. Bersama timnya, ia menggerakkan warga dan sukarelawan untuk membersihkan kali dari hulu hingga hilir. Langkah pertama itu menimbulkan harapan baru bagi warga, bahwa kali ini bukan janji kosong, tetapi perubahan nyata. Perubahan tak hanya terasa pada air sungai yang kini jernih mengalir, tapi juga pada atmosfer sosial di sekitarnya. Tepi sungai yang dulunya suram kini ditata rapi menjadi jalur pedestrian, dilengkapi taman sederhana dan lampu penerang. Warung-warung kecil mulai bermunculan, memanfaatkan keramaian baru dari warga yang datang berjalan-jalan atau sekadar duduk bersantai. Anak-anak mulai berani bermain di tepi kali tanpa rasa takut, sementara para orang tua menikmati udara segar yang dulu tak pernah terbayangkan hadir di sana. Kali Gabus yang dulunya jadi sumber keluhan kini berubah menjadi tempat yang dibanggakan. Dulu kami hanya bisa tutup hidung setiap lewat sini. Sekarang, tempat ini jadi lokasi favorit warga sore hari, ungkap Ibu Rina, warga RT 03 yang rumahnya bersebelahan langsung dengan sungai. Keajaiban ini, bagi banyak orang, bukan hasil sulap, tapi bukti kerja nyata yang dipimpin oleh Deddy Mulyadi, seseorang yang tak hanya bicara, tapi membuktikan lewat aksi. Perubahan drastis di Kali Gabus tak terjadi begitu saja. Di balik aliran air yang kini jernih dan bantaran yang tertata indah, ada visi besar dari Deddy Mulyadi yang sudah lama merindukan sungai sebagai pusat kehidupan warga, bukan sekadar saluran pembuangan. Ia melihat sungai bukan hanya sebagai infrastruktur alam, tapi juga sebagai ruang budaya dan sosial. Kalau sungai kita rawat, masyarakat akan hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih guyup, ujarnya saat pertama kali memaparkan rencana revitalisasi. Langkah pertama Deddy adalah membentuk tim lapangan yang terdiri dari para pegiat lingkungan, relawan muda, hingga warga sekitar. Ia tak sekadar menunjuk dan memerintah, Deddy ikut menyusuri tepian kali, memantau kondisi langsung, dan berdiskusi dengan warga tentang impian mereka terhadap sungai itu. Ia menyulap proses revitalisasi menjadi gerakan bersama, bukan proyek sepihak. Deddy juga membawa pendekatan budaya ke dalam program ini, seperti menanam pohon-pohon endemik dan mendesain jalur kali dengan sentuhan tradisi Sunda. Revitalisasi ini tidak hanya menyasar kebersihan fisik, tetapi juga kesadaran sosial. Deddy mendorong warga untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan pendekatan edukatif. Ia membangun fasilitas sederhana seperti tempat sampah pilah, toilet umum, dan pos ronda kreatif di pinggir kali. Ia juga menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual melalui mural dan seni jalanan yang tersebar di sepanjang bantaran sungai. Hasilnya, warga merasa ikut memiliki Kali Gabus dan tak lagi membuang sampah sembarangan. Kini, Kali Gabus telah menjadi cermin dari perubahan paradigma. Dari sungai yang dilupakan menjadi tempat yang dirindukan, dari kubangan limbah menjadi wajah baru kebersamaan. Semua bermula dari satu hal, niat tulus dan visi kuat seorang Deddy Mulyadi. Saya hanya ingin, warga punya tempat bersih dan layak untuk hidup, katanya sederhana. Tapi dari kesederhanaan itulah, sebuah revolusi kecil di tepi sungai telah menjadi inspirasi besar. Di tengah semangat perubahan yang sedang tumbuh, suara-suara sumbang pun bermunculan. Tidak sedikit yang mencibir langkah Deddy Mulyadi, menuding aksinya hanya pencitraan atau kepentingan politik semata. Beberapa bahkan menganggap revitalisasi Kali Gabus sebagai proyek basa-basi yang akan berakhir tanpa hasil. Namun alih-alih terpancing emosi atau berhenti, Deddy justru menjawab semua nyinyiran itu dengan kerja nyata. Biar mereka nyinyir, saya tetap bekerja. Yang penting rakyat merasakan hasilnya, ucapnya tegas. Setiap hari, Deddy turun langsung ke lapangan. Ia tak segan menyusuri pinggiran kali, mengecek tumpukan sampah yang belum terangkut, dan memastikan setiap petugas benar-benar bekerja. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia ikut mengangkat karung sampah dan berdialog langsung dengan warga yang melintas. Sikapnya ini membuat banyak warga menjadi segan dan kagum.
Tak sedikit yang akhirnya ikut terlibat membantu membersihkan dan merawat bantaran kali secara sukarela. Sementara itu, kritik dari pihak yang awalnya mencemooh mulai kehilangan daya. Sebab, fakta di lapangan berbicara lain. Air Kali Gabus yang dahulu keruh kini mulai jernih, aroma tak sedap perlahan menghilang, dan anak-anak mulai ceria bermain di sekitar kali tanpa rasa takut. Warga yang semula skeptis pun mengakui bahwa perubahan ini benar-benar nyata. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyatakan dukungan penuh, dan berharap agar semangat kerja Deddy bisa menjadi contoh bagi pejabat lain. Keberhasilan Deddy Mulyadi di Kali Gabus bukan hanya soal membersihkan sungai, melainkan membungkam keraguan dengan ketulusan. Ia membuktikan bahwa kerja keras jauh lebih nyaring daripada kritik yang hanya terdengar tapi tak bergerak. Dalam diam, sungai yang dulu kotor kini bersenandung keindahan, dan di balik itu, ada seorang pemimpin yang memilih tetap bekerja meski dunia bersuara miring. Sebelum proyek revitalisasi dimulai, kawasan sekitar Kali Gabus tak hanya dikenal kotor, tetapi juga rawan aksi premanisme. Warga mengaku sering merasa resah saat melintasi jalur tersebut, terutama saat malam hari. Beberapa pengunjung bahkan pernah menjadi korban pemalakan oleh oknum tak dikenal yang menjadikan bantaran kali sebagai lahan mereka. Ketakutan itu membuat banyak orang enggan berlama-lama di sekitar sungai, meskipun ingin menikmati suasana yang mulai membaik. Namun semua berubah sejak Deddy Mulyadi memimpin langsung penertiban sosial di kawasan itu. Bersama aparat dan tokoh masyarakat, ia menggelar operasi bersih-bersih bukan hanya sampah, tetapi juga dari praktik pemalakan dan intimidasi. Beberapa titik rawan diawasi lebih ketat, dan keberadaan para preman perlahan tersingkirkan oleh gerakan warga yang mulai aktif menjaga lingkungan mereka sendiri. Kami tidak hanya ingin sungai bersih, tapi juga suasananya aman dan nyaman, tegas Deddy dalam sebuah pertemuan warga. Langkah itu membuat warga merasa terlindungi. Bantaran kali yang dulunya sepi dan gelap kini ramai oleh keluarga yang datang berjalan santai. Lampu-lampu penerang dipasang di sepanjang jalur pedestrian, dan pos jaga lingkungan aktif beroperasi. Para pedagang kecil mulai berjualan dengan tenang tanpa takut dipalak. Tak hanya keamanan yang terjaga, tapi juga muncul kembali rasa percaya diri masyarakat untuk membangun kawasan mereka secara mandiri dan gotong royong. Kini, Kali Gabus tidak lagi menjadi tempat yang dihindari. Justru sebaliknya, warga dari luar daerah pun mulai berdatangan, penasaran dengan transformasi yang terjadi. Tak ada lagi ketakutan, hanya senyuman yang berseliweran di sepanjang tepi kali. Apa yang dulu tak terbayangkan kini menjadi kenyataan, sebuah sungai bersih, aman, dan penuh kehidupan. Dan di balik perubahan itu, ada keberanian seorang Deddy Mulyadi yang memilih melawan ketakutan demi menciptakan ruang damai bagi semua. Di saat banyak pemimpin hanya muncul di momen seremoni, Deddy Mulyadi justru hadir di saat-saat paling menentukan, ketika lumpur masih tebal, ketika sampah belum terangkut, dan ketika para pekerja butuh semangat tambahan. Ia tak segan menyingsingkan lengan baju, turun ke bantaran Kali Gabus, menyapa satu persatu petugas kebersihan, bahkan ikut mengangkut sampah ke gerobak. Pengawasan dilakukan bukan dari balik meja, tapi dari tepian kali yang masih licin dan becek. Saya ingin memastikan setiap jengkal pekerjaan ini selesai dengan sepenuh hati, ucapnya suatu pagi. Kehadirannya yang konsisten membuat proyek revitalisasi ini nyaris tanpa celah penyelewengan. Tidak ada bahan yang di-markup, tidak ada petugas yang bermalas-malasan. Warga yang melihat langsung keterlibatan Deddy merasa yakin bahwa proyek ini benar-benar untuk mereka, bukan untuk segelintir elit. Bahkan sejumlah pemuda mulai terlibat sebagai relawan harian, membersihkan, mengecat, dan menanam bunga di sepanjang aliran sungai. Deddy menjadikan pengawasan bukan sekadar tugas administratif, melainkan panggilan nurani. Tak hanya memantau pekerjaan teknis, Deddy juga sering berdialog dengan warga sekitar. Ia menanyakan langsung apa yang mereka butuhkan, bagaimana kondisi sanitasi, dan ide apa yang bisa ditambahkan agar kawasan Kali Gabus lebih hidup. Dari hasil dialog ini muncul gagasan-gagasan kreatif seperti taman edukasi anak, panggung seni rakyat, hingga kebun hidroponik mini. Deddy tidak sekadar membangun sungai, tetapi juga membangkitkan partisipasi warga dalam merawat dan menghidupkan ruang publik. Berkat pengawasan langsung ini, transformasi Kali Gabus berjalan cepat, rapi, dan menyentuh aspek yang lebih luas dari sekadar infrastruktur. Setiap orang yang melintasi kawasan tersebut kini bisa menyaksikan bahwa perubahan ini bukan hasil proyek instan, melainkan hasil kerja kolektif yang diawasi dan dipandu secara konsisten oleh seorang pemimpin lapangan.
Dan nama Deddy Mulyadi pun semakin melekat sebagai sosok yang bukan hanya bicara soal perubahan, tapi benar-benar hadir mewujudkannya. Setelah melewati proses panjang pembersihan dan penataan, kini Kali Gabus berubah total menjadi destinasi wisata gratis yang menyenangkan. Warga dari berbagai penjuru datang berbondong-bondong untuk sekadar berjalan-jalan sore, bersepeda, atau menikmati suasana senja di tepi kali yang dulunya kotor dan menyeramkan. Tidak ada tiket masuk, tidak ada pungutan liar, semuanya terbuka untuk umum. Anak-anak bermain air dengan riang, para ibu bercengkrama di bawah pepohonan rindang, sementara remaja asyik bersuah foto di jembatan cantik yang dihiasi mural penuh warna. Kawasan itu kini juga hidup dengan geliat ekonomi mikro. Pedagang kaki lima menjajakan makanan tradisional, minuman segar, dan mainan anak di titik-titik yang sudah ditata rapi. Kehadiran mereka tidak mengganggu, justru menjadi bagian dari denyut wisata rakyat yang sehat dan inklusif. Dulu saya cuma bisa jualan keliling, sekarang dagangan saya laku keras tiap sore di sini, ungkap Pak Eman, penjual tahu gejrot yang lapaknya berada di dekat taman kecil hasil swadaya warga. Pemerintah setempat, yang awalnya kurang terlibat, mulai ikut memberikan dukungan dengan menambah fasilitas publik seperti toilet bersih, musala kecil, hingga tempat sampah yang tersebar di setiap sudut. Bahkan ada rencana rutin menggelar kegiatan seni budaya lokal di kawasan Kali Gabus, seperti pertunjukan wayang, lomba perahu mini, dan festival makanan rakyat. Semua ini lahir dari perubahan awal yang digerakkan oleh tekad dan kerja nyata Deddy Mulyadi. Kini Kali Gabus tak hanya menjadi sungai yang bersih, tapi juga simbol kebangkitan ruang publik untuk rakyat. Tidak perlu uang untuk berwisata di sana, cukup datang dan menikmati suasana yang ramah dan sejuk. Banyak warga yang sebelumnya hanya mendengar kabar perubahan ini lewat media sosial, kini datang sendiri untuk menyaksikan dan membuktikan. Di wajah mereka tergambar rasa takjub, dan di hati mereka tumbuh harapan bahwa perubahan serupa bisa terjadi di tempat lain, asal ada niat dan keberanian seperti yang telah ditunjukkan Deddy Mulyadi. Transformasi Kali Gabus tak hanya menghadirkan keindahan fisik dan kenyamanan sosial, tetapi juga menyulut semangat perubahan di berbagai lapisan masyarakat. Sungai yang dulunya menjadi lambang ketidakpedulian kini menjelma menjadi simbol harapan baru. Banyak warga yang merasa tersentuh dan terinspirasi oleh semangat Deddy Mulyadi dalam membalikkan keadaan. Beberapa komunitas lingkungan dari daerah lain bahkan datang untuk belajar bagaimana mereplikasi keberhasilan ini di tempat mereka. Kali Gabus memberi bukti bahwa perubahan itu mungkin, asal ada keberanian, kata Agus, pegiat lingkungan dari Subang. Lebih dari itu, perubahan ini memberi pesan kuat bahwa ruang publik yang bersih, aman, dan gratis bukanlah mimpi. Deddy Mulyadi berhasil membangun bukan hanya fisik sungainya, tetapi juga rasa memiliki warga terhadap lingkungan mereka. Setiap tanaman yang tumbuh, setiap lukisan di dinding, setiap tawa anak-anak yang menggema di bantaran sungai, semuanya lahir dari proses yang melibatkan rakyat secara langsung. Tak ada kesan proyek elitis. Yang terasa justru semangat kolektif, gotong royong, dan kehangatan. Keberhasilan ini juga mengubah cara pandang terhadap kepemimpinan. Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa pemimpin tak harus selalu tampil formal, melainkan harus hadir di tengah masyarakat, menyentuh persoalan yang nyata, dan menyelesaikannya dengan ketulusan. Ia tidak mencari panggung, tapi panggung datang dengan sendirinya karena hasil kerja yang bisa dirasakan semua orang. Dalam era yang penuh pencitraan, kehadirannya menjadi pembeda, ia hadir, bekerja, dan membiarkan hasil yang berbicara. Kini, Kali Gabus bukan hanya tempat bersantai, tapi juga tempat orang-orang datang mencari inspirasi. Dari sungai kecil yang dulunya tercemar, terciptalah gerakan besar yang menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya merawat bumi dan merawat sesama. Apa yang telah dilakukan Deddy Mulyadi menjadi bukti nyata bahwa perubahan bisa dimulai dari sungai yang dilupakan, dan kemudian mengalir menjadi arus besar yang membawa harapan bagi masa depan. Sekian, terima kasih.